Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dan jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakaiannya akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang mata di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terbentuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tidak suka marah-marah, kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih kepada teman seperti kasih Yesus. Kamu hari ini yang Kau sediakan bagiku. K-A-S-I-K
kita mau mulai ibadah kita mau menyembah Tuhan. Yuk adik-adik kita siapkan hati kita. Lebih serius lagi adik-adik. Sama-sama katakan. Bapa yang baik, berkuasa atas kebaikan-Mu, sempurnakan kasih-Mu nyata dalamku. Aku yang setia, selalu besertamu, tuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur berkasih-Mu. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu yang lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, sama-sama katakan. Yang baik, berkuasa atas kebaikan-Mu, sempurnakan kasih-Mu nyata dalamku. Yang setia, selalu besertamu, tuntunku, menopangku, bersyukur berkasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur berkasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur berkasih-Mu. Terima Tadi kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan Yesus adik-adik, karena sudah seminggu Tuhan masih memberkati kita, memberikan nafas kehidupan, memberikan kita kesehatan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, yang intinya Tuhan kau memberkati kami Tuhan, sehingga kami dan adik-adik kami yang di rumah dapat berkumpul Tuhan, melakukan ibadah online ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah menyembah-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin meninggikan nama-Mu ya Tuhan, bersorak-sorak ya Tuhan. Kau berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Coba kita kayak sapa dulu adik-adik di rumah, kita bilang shalom kali kan. Coba 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Ya, Boleh tanya kabar dulu kali ya, boleh, Kak? coba Parisa tanya coba. Gimana Kak gerakannya? Masih ingat gak? Masih. Gimana coba? Gini Oke, kan. oke. Udah siap adik-adik di rumah? Siap. Oke. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kayaknya kita undang dulu adik-adik diri semua. Boleh,
berdiri dulu ya Udah? adik-adik. Sekarang kita mau muji Tuhan nih Kak. Iya kak. Udah siap Kak? Siap dong. Oke, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Hari ini harinya Tuhan. Oke. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari kita, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, ku selalu gembira. Hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku berapa kali mendidih di hatiku. Sekali lagi mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, ku selalu gembira. Hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar 6 kali. Mendidih di hatiku. Mendidih di hatiku. Mendidih di hatiku. Keren banget ya Kak. Semua hari harinya Tuhan Kak. Benar, Kak. banget. Hari sudah capek? Belum dong. Oke, sekarang ini kita mau ngejar harapan sama Tuhan nih Kak. Wah, oke, Udah boleh. semangat hari ini? Semangat dong kak. Oke, Iya. let's go. Oke kak. Ayo adik-adik, jangan ada yang diam di rumah. Sama-sama katakan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku
akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita. Kita ambil sikap berdoa adik-adik, kita tutup mata, lipat tangannya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini di mana kami masih boleh beribadah walau secara online. Saat ini kami mau berdoa untuk Gereja GBI Pangkalan Jati. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi gereja kami. Kami juga mau berdoa untuk Oma Susi dan keluarga. Tuhan Yesus yang akan memberikan kesehatan, perlindungan, dan kekuatan. Juga untuk kedua wakil gembala kami. Berkati mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu. Berikan mereka supaya mereka boleh mengajari kami walaupun kami sekolah minggu online. Juga tolong berkati kami anak-anak sekolah minggu supaya kami semakin taat dan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, berkati dan lindungi bangsa kami. Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai pemerintahan yang tingkat terendah. Biar kiranya Tuhan menolong pemerintahan kami dalam mengatasi COVID-19 ini. Dan negara kami boleh menjadi semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Mari adik-adik, kita ambil sikap yang serius lagi adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita. Sama-sama katakan
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami ingin mengenal Tuhan, kami ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan kakak kami nantinya Tuhan. Kami juga berdoa buat kakak kami Tuhan, biar kiranya Tuhan yang memberkati apa yang disampaikan oleh kakak kami dapat kami mengerti Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tenggelam. Dia naik lagi. Tenggelam. Gimana sih? Kak Ursula pengen jeruknya tenggelam, tapi kok udah ditekan ke bawah. Dia naik lagi. Jeruknya nggak nurut nih. Aduh. Waktunya sekolah minggu nih. Kak Ursula mau menyapa adik-adik di rumah dulu. Shalom adik-adik. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan lagi ya. Kak Ursula tuh hari ini lagi bikin percobaan. Kak Ursula masukin jeruk ke dalam air. Kak Ursula harap sih jeruknya bisa tenggelam. Tapi kan tadi kalian lihat ya, udah ditekan ke bawah, dia naik lagi. Tekan ke bawah, naik lagi. Jeruknya nggak mau nurut. Adik-adik, kakak tanya nih, kalau kamu di rumah ya, nurut nggak sih sama mama sama papa? Apa? Nurut kalau kadang-kadang aja? Waduh. Hari ini kita mau belajar dari cerita firman Tuhan. Ada seseorang yang ternyata nggak nurut sama Tuhan. Mau dengar nggak ceritanya? Yuk kita simak baik-baik yang satu ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. "Dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah adik-adik, sudah nonton ya tadi? Siapa nama tokoh dalam cerita barusan? Iya, bener banget, Yunus. Tuhan mau Yunus pergi ke kota yang bernama Niniwe. Tapi Yunus taat gak? Ternyata saat itu Yunus gak taat. Yunus tuh mikir-mikir begini. Orang-orang Niniwe itu jahat. Biarin aja mereka dihukum Tuhan. Makanya jadi orang jangan jahat. Gitu Yunus mikirnya. Yunus gak mau taat. Karena apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yunus itu gak sesuai dengan hatinya Yunus. Makanya dia malah lari dari Tuhan. Dia malah lari ke kota Tarsis. Tapi apa yang terjadi kemudian? Yunus harus mengalami banyak hal. Dia mengalami badai, kan dia naik kapal ya. Kapalnya kena badai di laut sampai hampir tenggelam. Lalu dia dilempar dari kapal masuk ke laut. Di laut dia dimakan sama ikan, masuk ke dalam perut ikan yang besar. Tapi di dalam perut ikan itu Yunus akhirnya menyadari ketidaktaatannya. Dia minta ampun sama Tuhan selama 3 hari di dalam perut ikan. Akhirnya dia dimuntahkan oleh ikan besar itu dan Yunus pun berangkat ke Niniwe. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang ketaatan. Sama-sama yuk bilang sama Kak Ursula. Ketaatan dan mengasihi orang lain. Ketaatan. Ketika kita disuruh melakukan sesuatu yang kita suka, pasti kita akan melakukannya dengan senang hati. Bener nggak? Bener kan? Iya. Tapi ketika disuruhnya sesuatu yang kita nggak suka, apakah kita tetap mau mengerjakannya? Apakah kita tetap taat? Contohnya, misalnya ada seorang anak namanya Tobi. Tobi, hari ini kamu boleh nonton TV dan main game seharian. Yeay, asik. Langsung dilakukan, seneng banget. Tapi kalau perintahnya begini, Tobi, ayo taat. Bangun tidur pagi-pagi, berdoa dulu, baca firman. Jangan lupa setelah itu kamu mesti belajar. Tobi langsung ngedumel, gak seneng, males-males ngerjainnya, atau bahkan gak dikerjain. Ketaatan menjadi gak mudah ketika yang diminta
adalah sesuatu hal yang kita nggak sukai. Tetapi di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 dibilang gini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Mungkin gak sesuai dengan apa yang kamu mau, tetapi kita mau belajar taat karena kita mengasihi Tuhan. Oke? Lalu yang kedua, kita mau belajar mengasihi orang lain. Adik-adik tahu nggak? Kalau Tuhan Yesus itu sayang banget sama kamu. Sekalipun kamu suka bandel, tapi Tuhan Yesus tuh tetap sayang sama kamu. Tetapi Tuhan Yesus juga sayang sama teman-teman kamu. Tuhan Yesus sayang sama tetangga-tetangga kamu, sama keluarga kamu yang lainnya, sepupu-sepupu kamu, mama papa kamu. Puji Tuhan ya, waktu kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu diselamatkan. Tetapi Tuhan juga mau mereka yang belum kenal Tuhan diselamatkan. Dan Tuhan mau pakai kamu supaya mereka juga diselamatkan. Iya, teman kamu yang paling bandel itu juga Tuhan mau selamatin. Dia juga disayang sama Tuhan Yesus. Di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dibilang begini, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya." Wah, kita ini diciptakan Tuhan untuk melakukan hal yang baik, melakukan pekerjaan yang sudah disiapkan Tuhan buat kita. Apa yang bisa kita lakukan adik-adik? Minimal berdoa buat mereka yang belum kenal Tuhan. Apalagi kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka yang belum kenal Tuhan. Dan ini paling penting nih, hidup jadi anak-anak Tuhan yang baik. Jadi contoh buat mereka. Jangan bilang begini, aku gak mau temenan sama dia, aku gak mau doain dia, dia kan udah jahat sama aku. Adik-adik, tahu nggak? Dia jahat mungkin karena dia belum kenal Tuhan Yesus. Jadi kamu yang sudah jadi anak Tuhan harus jadi contoh. Jadi contoh duluan. Nah, kalau setelah mau balik ke jeruk kakak lagi, ini nih. Masih penasaran, ini gimana supaya jeruknya bisa tenggelam? Apa coba kita kupas ya? Coba ya dikupas aja ya. Siapa tahu habis dikupas bisa tenggelam kali. Kupas. Satu, dua, tiga. Beneran tenggelam loh. Tenggelam. Adik-adik, jeruk ini ternyata mesti dikupas dulu baru bisa tenggelam. Ternyata mungkin ada yang mesti dilepaskan dulu untuk kita bisa taat. Mungkin kita mesti melepaskan kemalasan kita. Mungkin kita mesti melepaskan kemarahan atau kekerasan hati kita.
mesti melepaskan pengampunan untuk kita bisa taat. Tapi ingat selalu firman Tuhan ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Taat, sekalipun mungkin kamu gak suka, tapi lakukan itu karena kamu mengasihi Tuhan. Kasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Karena seperti Tuhan sudah sayang sama kamu, Tuhan Yesus juga sayang sama mereka. Kita berdoa yuk adik-adik yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh belajar untuk taat. Tuhan Yesus, bantu saya untuk melepaskan kemalasan saya, untuk melepaskan kemarahan saya, untuk melepaskan kekerasan hati saya, untuk saya bisa taat kepada perintah Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan saya anak yang taat. Dan Tuhan, hari ini kami mengerti bahwa Tuhan Yesus sayang sama semua orang. Tuhan Yesus bantu saya supaya saya lebih banyak berdoa dan lebih mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saya mau jadi anak Tuhan yang menjadi terang buat sesama saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ayat hafal hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 10. Bunyinya adalah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini Efesus 2 ayat 10. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus ya Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Shalom adik-adik. Karena hari ini ceritanya tentang Yunus, nah kakak mau membuat buku cerita. Ini dia bukunya. Kalau dibuka, wah adik-adik lihat kan? Ini adalah ikan besar. Nah ini ada buntutnya nih adik-adik ya. Ini di laut. Dan adik-adik di sini kakak tuliskan ayat hafalannya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuh, kalau ditekuk-tekuk ikannya bisa buka mulutnya adik-adik. Yuk kita buat sama-sama. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas, HPS atau kertas apa saja yang adik-adik miliki. Ada pensil, penghapus, kakak juga sudah siapkan gambar orang dan benang, lalu pensil warna, boleh pensil, boleh krayon, boleh spidol, terserah ya adik-adik, dan juga jangan lupa gunting. Pertama, kertas kita lipat. Kita tekuk sedikit seperti ini adik-adik. Oke. Nah, yang satunya tidak rata ya, dikasih sekitar 3 cm. Oke, sekarang ini kita gunting ya adik-adik. Oke, setelah sudah digunting adik-adik, kita lipat menjadi segitiga.
Lalu dibalik kembali. Sudah seperti ini adik-adik. Kita buka. Tara. Sudah jadi ya. Sekarang kita tekuk ke depan. Dorong ke depan. Oke, adik-adik seperti ini ya. Oke, sudah ditekuk seperti ini, semua sudah bisa mengikuti. Yuk, kita buka. Nah, seperti ini deh, jadi deh. Sekarang, untuk mengikuti gambar ini, oke. Tapi sebelum kita membuatnya dengan pensil warna, boleh menggunakan pensil. Sekarang kita kasih warna. Bisa diikuti nggak adik-adik? Semuanya bisa ya? Oke, sekarang kita mau membuat burungnya, kita warnai. Oke, warna juga terserah adik-adik maunya warna apa. Oke, nah sekarang kita mau buat laut. Oke, mau membuat lautnya. Selesai adik-adik warnainya. Sekarang kita mau membuat airnya. Yuk kita tutup sama-sama. Ya, tadi kakak sudah menyiapkan. Nah, ini dia orang-orangan. Kakak punya benang. Nah, benangnya kita gunting sedikit. Seperti ini adik-adik. Kita ikat dulu kakinya. Ceritanya ini Yunusnya bukan diikat ya adik-adik, tapi ini biar bisa masuk ke sini. Bisa ditarik-tarik ya. Ceritanya itu Yunus masuk ke perut ikan, tapi bukan diikat ya adik-adik. Ini hanya contoh kreativitas.
Oke, jadi deh adik-adik. Jadi deh. Buku cerita tentang Yunus. Mana Yunusnya? Yunus masuk perut ikan. Dan ketika Yunus mohon pengampunan Tuhan, nah Yunusnya keluar. Oke adik-adik. Jadi ya, sudah bisa? Hebat. Oke adik-adik. Sampai ketemu lagi di kreativitas selanjutnya. Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa untuk gambar, difoto, dan dikirimkan ke kakak sekolah minggu untuk bisa ditampilkan di minggu selanjutnya. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.